Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Hari ini kita akan memulai rapat tentang penurunan produksi pada saat COVID-19. Pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023. Pertama-tama, terima kasih telah hadir dalam rapat manajemen pada hari ini. Seperti yang kita semua telah ketahui, COVID-19 telah memberikan dampak yang sangat signifikan pada industri yang kita jalani, termasuk pada perusahaan kita yaitu PT Lokakarya. Produksi kita mengalami penurunan drastis karena pembatasan dan ketidakpastian di pasar. Namun, saat ini kita dapat melihat tanda-tanda pemulihan dan permintaan pasar yang mulai meningkat. Oleh karena itu, rapat ini bertujuan untuk membahas strategi yang tepat untuk menghadapi perusahaan ini. Kepada Bapak Ibnu selaku manajer dari Departemen Marketing, bagaimana peminat pada pasar, apakah telah meningkat, dan juga bagaimana kondisi pasar pada saat ini? Ya, terima kasih kepada Bapak Robi selaku Direktur Utama. Saya di sini Ibnu sebagai manajer Departemen Pemasaran. Di sini saya akan memberikan beberapa masalah yang sedang kami hadapi sebagai tim Departemen Pemasaran. Jadi, dengan adanya wabah virus COVID-19 ini, kami dari tim pemasaran memiliki masalah yang mungkin akan berdampak besar kepada perusahaan kita ini. Masalah yang sedang kami hadapi sekarang yaitu ketidakmampuan kami sebagai Departemen Pemasaran dalam memenuhi permintaan pasar yang melonjak drastis. Masalah ini dikarenakan adanya wabah COVID-19 sehingga penurunan produksi minyak yang tidak dapat memenuhi permintaan yang meningkat dapat mengakibatkan kelangkaan produk. Jika perusahaan tidak cepat untuk menyelesaikan masalah ini, pelanggan mungkin akan beralih ke merek pesaing yang bisa memenuhi kebutuhan mereka. Saya dan tim di Departemen Pemasaran sudah mencoba untuk berkomunikasi dengan para pelanggan. Dalam komunikasi tersebut, kami secara terbuka dan jujur mengenai ketidakmampuan perusahaan kami dalam memenuhi permintaan. Tetapi kami memberikan pembaruan reguler tentang langkah-langkah yang diambil untuk meredam situasi sekarang dan memberikan estimasi waktu pemulihan untuk dapat membantu mengurangi kekecewaan pelanggan. Di sini saya harus berkomunikasi dan bekerja sama dengan Departemen Produksi dalam menangani kasus ini. Lalu, dalam situasi penurunan produksi ini dan peningkatan permintaan, harga dari minyak goreng ini pasti akan mengalami kenaikan yang signifikan. Pada Departemen Pemasaran, ini perlu berkomunikasi dengan Departemen Keuangan dalam mengevaluasi kebijakan harga dan mempertimbangkan penyesuaian harga yang sesuai agar dapat menguntungkan untuk perusahaan kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan beberapa permasalahan yang dialami pada Departemen Pemasaran. Saya kembalikan kepada Bapak Robi Malik selaku Direktur Utama. Terima kasih kepada Bapak Ibnu atas pemaparannya. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Ibnu, di sini pasar sudah mulai peningkatan terhadap minat minyak sudah meningkat. Tetapi pada produksi kita terdapat terkendala. Bagaimana pendapat dari Bapak Dafa terkait masalah produksi yang sedang terkendala ini? Terima kasih Bapak Direktur Utama. Saya Muhammad Dafa selaku manajer Departemen Produksi. Di sini kami pun sedang mengalami adanya
masalah begitu, problem yang ada di divisi kita tuh juga ada begitu. Kenapa? Yang menyebabkan kenapa produksi kita tuh menurun. Yang pertama, dengan adanya COVID-19 tuh kita malah mengalami gangguan pemasokan dan produksi. Seperti yang kita tahu, keadaan saat ini yang menuntut kita untuk lockdown. Jadi adanya pembatasan jalan yang menghambat operasional dari pengiriman produk, ya seperti itu termasuk ke dalam problem kami. Selanjutnya yaitu penundaan proyek yang seperti saya sebutkan tadi, pembatasan jalan dan pembatasan kegiatan di luar menyebabkan penundaan proyek yang kita lalui untuk memproduksi minyak berlebih. Dan yang saya sangat highlight di sini adalah kenaikan harga, di mana kenaikan harga ini tidak diimbangi dengan peningkatan pemasokan yang menyebabkan kenaikan harga ini melonjak. Dan ketika peminat melebihi pemasokan yang kita punya, disitulah harga cenderung naik, rekan-rekan semuanya. Kenaikan harga ini dapat berdampak negatif dalam industri kita, terutama terhadap konsumen. Dan yang terakhir adalah dampak dari lingkungan itu sendiri, di mana produksi minyak untuk memenuhi permintaan yang meningkat dapat memiliki dampak negatif pada lingkungan itu sendiri. Dimulai dari aktivitas ekstraksi dan produksi minyak menyebabkan kerusakan lingkungan dan meningkatkan efek rumah kaca, emisi gas rumah kaca. Perlu adanya tuh pertimbangan dari industri kita, terutama dari perusahaan ini. Saya memohon pertimbangan kepada rekan-rekan semuanya, bagaimana cara meningkatkan produksi dengan memperhatikan keberlangsungan dan perlindungan dari alam itu sendiri. Mungkin itu saja tanggapan dan problem yang kami hadapi saat ini. Semoga ada solusinya. Saya kembalikan kepada Direktur Utama. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Dava atas pemaparannya. Di sini saya akan meng-highlight terlebih dahulu tentang gangguan pasokan dan penurunan stok cadang. Terkait dengan gangguan pasokan dan penurunan stok cadang, bagaimana tanggapan Bapak Radit selaku dari manajer logistik? Ya, terima kasih Bapak Direktur Utama, Bapak Robi Malik. Saya selaku manajer Departemen Logistik. Di era COVID-19 ini, Departemen Logistik mempunyai beberapa tantangan tambahan yang disebabkan oleh pandemi. Langsung saja kita mulai ke permasalahannya. Yang pertama ada gangguan rantai pasokan, seperti penutupan pabrik, pembatasan perjalanan, dan peningkatan permintaan atau penurunan pasokan dapat mengganggu rantai pasokan. Keterbatasan pasokan bahan baku, komponen, atau produk yang dapat menyebabkan keterlambatan pengiriman atau bahkan kekosongan stok. Solusi yang dapat diimplementasikan adalah yang pertama, diverifikasi pemasok. Yang kedua ada menjalin kemitraan dengan pemasok alternatif dan membangun fleksibilitas dalam rantai pasokan. Yang terakhir ada pemantauan pasokan secara lebih ketat. Selanjutnya masalah yang kedua ada penundaan dan keterlambatan pengiriman. Di era COVID-19 ini pasti adanya pembatasan transportasi dan peningkatan prosedur keamanan dapat menyebabkan penundaan dan keterlambatan pengiriman. Solusi yang dapat diterapkan, yang pertama ada pemantauan pengiriman secara real time. Yang kedua ada komunikasi yang efektif dengan mitra logistik.
Dan yang terakhir ada pemilihan alternatif rute pengiriman yang lebih aman dan efisien. Itu tanggapan dari Departemen Logistik. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Bapak Rabi Malik selaku Direktur Utama. Terima kasih atas tanggapan dan juga solusi yang telah Bapak Radit berikan. Selanjutnya, di sini saya akan meng-highlight tentang kenaikan harga. Kenaikan harga ini sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan perusahaan kita. Adapun saya ingin mendengar pendapat dari Ibu Nurul selaku manajer keuangan tentang kenaikan harga yang terjadi. Baik, terima kasih kepada Bapak Direktur. Saya Nurul Hidayah selaku manajer Departemen Keuangan. Sebelumnya saya akan menjelaskan harga minyak goreng pada pandemi COVID-19. Pertama, di tingkat harga minimum bagi produk minyak goreng yang berada pada tingkat harga Rp46.000. Sedangkan di tingkat harga tertinggi bagi produk ini adalah di harga Rp56.000. Berdasarkan garis perpotongan tersebut didapatkan bahwa tingkat harga optimum pada saat ini di masa pandemi COVID-19 yaitu di harga Rp52.000. Sebelum pandemi COVID-19 ini didapat harga minyak goreng seharga Rp36.000. Nah, ini ada kenaikan harga yang sangat tinggi. Pasti akan menimbulkan masalah yang dihadapi. Hal ini dapat terjadi seperti pemasukan keuntungan menjadi berkurang, meningkatnya biaya pembelian bahan baku, dan para konsumen menjadi lebih meningkat untuk membeli minyak goreng. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan biaya operasional secara keseluruhan yang dapat mempengaruhi margin keuntungan perusahaan dan mempengaruhi laba kotor. Anggaran yang telah ditetapkan untuk pembelian bahan baku mungkin tidak lagi mencukupi. Hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Terus juga mempengaruhi perancangan keuntungan jangka pendek dan jangka panjang. Dari perusahaan terpaksa menaikkan harga jual produknya. Namun, penyesuaian harga ini dapat mempengaruhi daya saing dan permintaan konsumen yang semakin meningkat apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti ini. Keterbatasan pasokan minyak goreng dapat menyebabkan masalah dalam pengelolaan persediaan. Perusahaan harus berupaya memastikan persediaan yang cukup untuk operasional sehari-hari, tetapi juga harus mempertimbangkan pengaruh harga dan ketersediaan minyak goreng. Pasti membutuhkan solusi agar perusahaan ini berjalan dengan lancar. Nah, solusi sementara dari kami, Departemen Keuangan, yang pertama, pemilihan alternatif bahan baku yang lebih terjangkau dan tersedia. Yang kedua, lakukan negosiasi dengan pemasok untuk mendapatkan harga yang lebih baik. Yang ketiga, mencari pemasok lain untuk memperluas sumber pasokan minyak goreng. Yang keempat, cari teknologi baru atau inovasi dalam penggunaan minyak goreng. Dan yang terakhir, pantau juga harga dan ketersediaan minyak goreng di pasar. Lakukan proyeksi dan analisis pasar untuk mengantisipasi harga minyak goreng yang naik dan mengambil tindakan yang tepat. Saya selaku manajer keuangan harus bekerja sama dengan semua manajer untuk mengidentifikasi strategi pengelolaan risiko, mengoptimalkan pengeluaran, menyesuaikan harga jual yang tepat, dan mencari solusi alternatif untuk mengurangi dampak keuangan negatif yang mungkin akan timbul. Gimana Bapak Direktur dan rekan-rekan manajer lain, apakah ada saran bagaimana ke depannya? Saya kembalikan kepada Bapak Direktur. Terima kasih. Instruksi. Ya, silakan Bapak Dava. Di sini tentang solusi yang dikeluarkan dari Departemen Keuangan. Di sini saya mencatat satu solusi di mana pemilihan alternatif bahan baku yang lebih terjangkau dan tersedia. Maksud di sini bagaimana? Dikarenakan pada awal perusahaan ini dibangun, kita sudah menyepakati formula yang kita lakukan. Saya selaku divisi produksi merasa bingung atas solusi dari sini. Karena
dengan yang kita lakukan di sini, dengan kita mengganti formula yang kita buat di awal dengan alternatif bahan baku yang sudah disebutkan tadi, apakah itu tidak akan mengurangi kualitas dari minyak yang kita keluarkan sebelumnya? Apakah tidak akan mengganggu, apakah tidak akan mengecewakan konsumen atas kurangnya kualitas dari minyak yang kita produksi? Begitu. Terima kasih. Oke, instruksi Bapak Direktur. Maksud saya selaku manajer Departemen Keuangan, produk yang lama akan tetap diproduksi seperti biasanya, tetapi saran dari kami selaku Departemen Keuangan yaitu untuk mengurangi produksi bahan tersebut jika alternatif bahan baku yang diinginkan susah didapat. Dan saran dari kami selanjutnya yaitu menginovasi variasi baru minyak goreng dengan bahan baku nabati atau sumber lain yang lebih murah dan efisien agar semua konsumen dapat membeli dan menggunakannya. Begitu Bapak Dava. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Interupsi Bapak Direktur. Di sini saya Silakan Bapak Isnu. Di sini saya sebagai manajer Departemen Pemasaran ingin coba untuk membahas dari solusi dari Departemen Keuangan tadi. Di sini saya manajer pemasaran memberikan saran bagaimana jika kita dalam upaya mempromosikan produk kita menggunakan cara memasang baliho atau menggunakan jasa influencer atau bisa disebut endorse. Karena pada zaman sekarang teknologi sudah maju, apapun bisa dilakukan menggunakan media sosial. Mungkin itu saja saran dari saya. Bagaimana tanggapannya bagi di Departemen Keuangan? Oke, menurut saya kurang bagus jika harus memasangkan baliho di pinggir jalan, sedangkan kita semua sedang dalam area lockdown di rumah masing-masing. Dan daripada kita seperti itu hanya membuat pengeluaran perusahaan menjadi meningkat, tetapi saya juga cukup setuju dengan ide dari Departemen Pemasaran untuk mengendorse influencer mama muda dan memasang iklan di sosial media, misalnya Instagram atau e-commerce lainnya. Seperti yang kita tahu di COVID-19 ini membutuhkan media sosial untuk hiburan dan menjadikan konsumen agar tertarik dengan apa yang kita iklankan. Mungkin cukup dari saya, terima kasih. Terima kasih atas tanggapan dan juga solusi yang telah diberikan, dan juga atas tanggapannya dari tadi yang disampaikan oleh Bapak Dava. Adapun saya melihat di sini, kenapa produksi kita dapat terhambat juga dikarenakan adanya pemutusan hubungan kerja pada saat awal-awal COVID-19 dan juga pada saat awal lockdown. Terkait dengan permasalahan ini, bagaimana tanggapan dari Departemen Personalia tentang masalah ini? Oke, terima kasih Bapak Direktur. Saya Larasati sebagai manajer dari Departemen Personalia. Karena penurunan produksi dan permintaan yang meningkat kembali seperti yang terjadi sekarang ini, departemen kami mempunyai beberapa solusi setelah adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK. Kita dapat mengambil siswa dan mahasiswa magang dikarenakan gaji yang kita keluarkan untuk mereka tidak terlalu besar dibandingkan tetap mempertahankan karyawan. Karena itu dapat menekan anggaran perusahaan. Setelah itu, kami telah memikirkan beberapa solusi lagi, antara lain sebagai berikut. Pertama, pemangkasan anggaran dan biaya. Perusahaan kita harus mengurangi anggaran mereka selama periode sulit, termasuk dalam hal rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia. Kedua, perubahan prioritas. Menurut departemen kita, mungkin akan mengalihkan fokus mereka pada operasional yang lebih efisien dan mempertahankan produktivitas dengan tim yang lebih kecil. Hal ini dapat mengakibatkan pergeseran prioritas dalam Departemen Personalia. Dengan penekanan pada peningkatan efisiensi, pengurangan biaya, dan pemeliharaan karyawan yang paling penting.
Terakhir itu peningkatan beban kerja. Mereka mungkin harus menangani tugas-tugas tambahan seperti restrukturisasi organisasi, perubahan kontrak kerja, manajemen kinerja yang lebih ketat, dan upaya pemulihan sumber daya manusia. Sekian solusi dari Departemen Personalia yang telah kita upayakan untuk mengatasi masalah ini. Saya kembalikan kepada Bapak Direktur. Terima kasih atas pemaparan dari Bu Larasati. Terlepas dari menghemat pengeluaran, dengan merekrut siswa ataupun mahasiswa untuk magang di perusahaan kita, apakah dengan solusi tersebut, efisiensi dari proses produksi yang dijalankan selama ini dengan karyawan yang telah berpengalaman dapat tercapai seperti sedia kala? Bagaimana tanggapannya Ibu Larasati? Oke, Pak. Untuk itu kita telah memikirkan sebelumnya, kita akan melaksanakan pelatihan untuk siswa atau mahasiswa tersebut selama lebih kurang seminggu, agar mereka mengerti job desk mereka dan sebagai adaptasi di lingkungan perusahaan kita. Sekian, Pak. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya Ibu Larasati. Instruksi Pak Direktur. Ya, silakan Bapak Radit. Terkait dengan peningkatan beban kerja, bagaimana sih kondisi kesehatan dari pekerja itu sendiri, yang dimana saat ini tengah terjadi wabah COVID-19? Bagaimana tanggapannya Ibu Larasati? Oke, terima kasih Bapak Radit. Untuk itu kita tentunya pasti akan memperhatikan protokol kesehatannya, memastikan mereka telah melakukan vaksin juga lengkap dan juga terkena COVID dan juga tidak terkena COVID-19 dengan melakukan tes PCR terlebih dahulu. Itu aja, sekian Pak. Terima kasih atas tanggapannya Ibu Larasati. Bagaimana Bapak Radit? Apakah jawaban tersebut dapat memuaskan dari pertanyaan Bapak? Sudah memuaskan jawabannya. Oke. Di sini saya menarik kesimpulan bahwa untuk langkah-langkah selanjutnya dalam perusahaan kita akan melakukan menjalin kemitraan dengan pemasok alternatif dan membangun fleksibilitas dalam rantai pasokan. Yang kedua, pemantauan pengiriman secara real time dan juga komunikasi yang efektif dengan mitra logistik. Selanjutnya, kita akan melakukan pemilihan alternatif terhadap bahan baku yang lebih terjangkau dan tersedia. Lalu, untuk masalah dari kurangnya dari tenaga kerja, kita akan merekrut siswa ataupun mahasiswa untuk magang dan memberikan pelatihan selama 1 minggu. Dan juga untuk marketingnya, kita akan melakukan pemasangan iklan di sosial media dan juga endorsement. Kita juga akan memantau harga pasar dan ketersediaan minyak goreng yang ada di pasar. Sejauh ini apakah ada tambahan terkait dengan langkah-langkah yang akan kita jalankan? Dari Departemen Produksi sudah cukup, Pak. Dari Departemen Keuangan sudah sangat jelas, Pak. Dari Departemen Personalia cukup, Pak. Dari Departemen Logistik sudah cukup, Pak. Untuk Departemen Pemasaran Marketing sudah cukup, masalah sudah cukup dibahas dan terpecahkan. Terima kasih. Terima kasih atas kontribusi dan partisipasinya dalam rapat pada hari ini. Saya menghargai kerja keras dan komitmen yang telah rekan-rekan tunjukkan dalam menghadapi tantangan yang ada dengan strategi yang tepat dan juga kerjasama dalam tim. Saya yakin kita dapat memanfaatkan peluang yang tersedia ini dan dapat mengembalikan
kejayaan dari perusahaan kita. Baik, Kak, saya akan menutup rapat pada hari ini. Terima kasih teman-teman. Terima kasih rekan-rekan yang telah hadir pada rapat kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Direktur dan rekan-rekan semua. Selamat sore.